Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi hari ini diambil dalam kitab Matius 5 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan, ucapan bahagia. Khotbah di bukit. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Demikian. Nah, kitab Injil Matius berbicara tentang pelayanan Tuhan Yesus, dan pada awal-awal pelayanannya Yesus telah melakukan banyak mujizat, dan mujizat-mujizat itu akan merespon orang banyak untuk berdatangan dan mendengar setiap firman Tuhan yang disampaikan, oleh karena setelah penyampaian firman Tuhan banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus kepada yang hadir di sana. Nah, jadi pada bagian ini Yesus menyampaikan firman-Nya di antara orang yang cukup ramai, banyak yang datang, dan pada bagian ini adalah bagi pesan yang disampaikan dalam bagian ini sebetulnya adalah bagi orang-orang yang mungkin secara duniawi kurang mendapatkan tempat, kurang diperhitungkan, dan mungkin orang-orang yang secara sosial orang yang dipinggirkan. Nah, di bagian perikop ini yang pertama disampaikan supaya berbahagia. Nah, katanya berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, jadi kondisi miskin adalah suatu kondisi yang dalam kehidupan sosial adalah orang-orang yang sebetulnya dianggap orang yang tidak taat, orang yang pemalas, mungkin orang yang tidak terlalu punya keterampilan. Sehingga di dalam kehidupan sosial, orang-orang yang seperti ini sebetulnya orang yang dipinggirkan, orang yang tidak diperhitungkan. Nah, tetap sehingga orang yang seperti ini tentu sulit untuk secara dunia tidak mungkin bahagia. Secara duniawi, secara logika, pikiran kita tidak akan berbahagia. Nah, tetapi Yesus bilang berbahagialah. Oleh karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Nah, Tuhan ingin supaya orang-orang yang mungkin secara ekonomi sulit, miskin, untuk tetaplah berbahagia, oleh karena ada pengharapan. Artinya orang yang miskin tadi pun mestinya mampu berbahagia oleh karena ada pengharapan yang datang dari Allah, yaitu upah kerajaan surga. Nah, makanya kalau kita lihat beberapa orang yang taat, walaupun secara ekonomi miskin, akan mampu berbahagia, dan itulah yang diharapkan.
Nah, yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita. Nah, orang-orang yang mungkin ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang mungkin tidak punya orang tua, orang yang dicintai, yang tidak mungkinlah juga berbahagia secara akal manusia, secara logika, secara dunia, tidak mungkin berbahagia. Tetapi di dalam Tuhan berbahagia. Kenapa bisa? Ya karena ada pengharapan. Pengharapan yang seperti apa yang Tuhan tawarkan? Karena Tuhan akan memberikan penghiburan. Nah, makanya kita pun selalu berbahagialah walaupun di dalam sukacita, duka cita, oleh karena Tuhanlah yang akan menghibur. Ada upah yang diberikan Tuhan, maka berbahagialah. Dan yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut. Nah, siapakah yang lemah lembut? Orang yang lemah lembut itu biasanya orang yang tidak diperhitungkan. Orang yang mungkin secara sosial bukan orang yang berada, tidak punya pangkat, tidak punya jabatan. Karena orang yang punya pangkat, jabatan, kedudukan biasanya bukan lemah lembut, tapi keras, lantang. Nah, sehingga orang-orang yang lemah lembut ini akan juga punya pengharapan. Mereka akan memiliki bumi. Artinya orang yang akan diberikan suatu nilai yang besar. Ya. Itulah upahnya. Maka berbahagialah. Nah, jadi perikop ini mengingatkan kita, hiduplah di dalam Tuhan, karena ini adalah pola hidup yang diharapkan bahwa setiap jemaat Tuhan yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan mesti berbahagia dalam kondisi apapun. Dalam konteks ini yang mungkin hidupnya miskin secara ekonomi, yang mungkin sedang berduka cita, anak melumang, tidak punya saudara, dan orang yang berbicaranya lemah lembut. Oleh karena mungkin secara sosial orang tidak menganggap itu sesuatu yang punya nilai, tidak diperhitungkan, tapi Tuhan memperhitungkan. Dan Tuhan akan membayarnya, memberi upah. Sehingga upah itulah jadi pengharapan, dan pengharapan itulah menjadi sukacita kita. Jadi marilah semua jemaat berbahagialah senantiasa. Oleh karena Tuhan memperhitungkan jika kita benar di hadapan Tuhan sebagaimana di dalam perikop ini. Walaupun kita susah, tapi karena kita pengharapan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan upah yang besar, kerajaan sorga. Yang berduka cita, Tuhan akan memberikan penghiburan, dan yang lemah lembut akan memiliki bumi. Amin.